Hi, great soul. Welcome to my channel at Lily77. Well, mungkin ini kamu yang lagi di posisi benci sama versi diri kamu yang sekarang. Dimana kamu tuh masih merasa belum jadi apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain, masih miskin, kamu masih uh, belum punya pasangan, kamu gagal mulu, meski kamu tuh udah mencoba berbagai metode atau tips yang kamu banyak baca dari buku atau dari para influencer, dari para motivator, dan kamu merasa semakin gak guna dan semakin frustasi karena masih stuck di versi diri kamu yang kamu benci. Atau kamu tuh udah lihat hidup orang lain di sekitar kamu, mungkin keluarga kamu, saudara kamu, teman-teman kamu, atau artis, atau orang-orang yang terkenal yang suka kamu lihat di sosial media, hidup mereka semakin sukses, mudah meraih sesuatu, cari pasangan muda, mereka cantik, ganteng, terkenal, disukai banyak orang, kaya raya, bisa membeli sesuatu apapun yang mereka mau, bisa kemanapun mereka mau. Lalu kamu tuh udah berusaha dengan segala cara, tapi kamu masih di versi gak bisa ngapa-ngapain, kamu masih miskin, kamu masih gagal mulu, kamu masih insecure, kamu masih belum punya pasangan juga, kamu pun udah berdoa dan berusaha, beriman, tapi aku harap video ini akan membantu kamu menemukan jawabannya, penyebab kenapa kamu masih stuck di versi yang tidak kamu sukai atau kamu sulit sekali ke versi yang kamu impikan. Ada beberapa hal yang mungkin kamu masih keep sehingga sampai hari ini kamu masih belum ke versi yang kamu sukai, kamu masih stuck di versi yang kamu benci. Mungkin kamu selalu menangisi nasibmu, hidupmu, kamu sangat benci sama versi diri kamu yang sekarang, atau kamu masih belum berubah juga, kamu belum bisa ke versi yang kamu impikan. So, transform hidup yang kamu benci itu, ubah hidup yang kamu benci itu ke versi dirimu yang kamu sukai, yang kamu cintai, atau kamu transform diri kamu ke versi yang baru, ke versi dream self atau ke versi yang kamu impikan. Dan kamu udah lelah di versi yang kamu benci, saatnya kamu ke versi yang kamu sukai. Kamu bisa beli apapun yang kamu mau, terkenal, bisa kemanapun, diprioritaskan, disukai banyak orang, kamu mudah dapatkan pasangan yang kamu impikan, atau kamu jadi orang terkenal yang kamu lihat di media sosial, orang terkenal yang kamu lihat di medsos, atau orang-orang yang kamu idolakan, yang sering kamu puji-puji. Dan kali ini aku akan coba jelaskan penyebab kamu masih gak bisa ke versi itu. Kamu udah coba berbagai macam cara tapi belum berhasil juga, atau kamu masih stuck di versi yang kamu benci. Hal pertama yang mungkin kamu masih keep, yang menyebabkan kamu masih di versi yang kamu gak sukai atau belum ke versi yang kamu impikan adalah karena kamu masih punya mindset yang negatif. Kamu udah coba semua tips atau motivasi-motivasi dari para influencer, dari para motivator, kamu udah mencoba berbagai macam cara, metode, tapi kamu belum berhasil. Mungkin penyebabnya ini karena kamu mindsetnya masih salah dan masih negatif. Kamu udah action, udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kamu masih suka aku jelek, aku kurang pintar, suka ngeblame diri kamu merasa insecure, kamu merasa kurang dari orang lain, kamu masih suka membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, kamu gak percaya sama diri kamu kalau kamu pasti bisa berhasil, atau sebenarnya potensi yang kamu punya itu lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dan kalau kamu masih memiliki mindset negatif ini, kamu gak akan bisa ke versi yang kamu impikan. Kamu akan selalu stuck di versi yang masih kamu benci saat ini. Dan kamu tuh gak akan bisa meraih apapun kalau kamu negatif, kalau kamu mindsetnya masih negatif. Kamu masih suka menyalahkan diri kamu ketika berbuat salah.
kamu nggak berusaha untuk embrace diri kamu ketika salah, kamu nggak berusaha untuk mengapresiasi diri kamu yang udah mencoba berusaha, udah sekeras mungkin, cuman karena gagal, kamu malah ngeblame diri kamu. Kamu masih melabeli diri kamu negatif, kamu memelihara kemalasan kamu, gaya hidup yang gak sehat, dan kamu masih memelihara comfort zone kamu. Lalu, gimana solusinya? Kamu harusnya menyadari versi cantik kamu itu seperti apa, dan versi cantik itu beragam. Dan kamu lupa kalau berubah itu banyak yang harus kamu tinggalkan, itu bukan sesuatu yang instan. Dan kamu mau sekeras apapun mencoba, tapi kamu masih memelihara negative mindset ini, itu tetap gak akan mentransform diri kamu ke versi yang kamu mau, atau ke versi dream self kamu, karena kamu masih insecure dan masih minder dan gak percaya sama diri kamu kalau kamu bisa ke versi itu. Ditambah lagi kamu masih memelihara kebiasaan malas kamu, itu akan semakin mempersulit kamu untuk mentransformasi diri kamu ke versi yang kamu sukai. Kamu memelihara kebiasaan malas, itu akan membuat kamu semakin benci sama diri kamu karena kamu merasa gak berguna. Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus ubah negative mindset dulu. Yang tadinya kamu merasa berubah itu susah banget, itu jadi aku bisa melakukannya perlahan-lahan. Semua butuh waktu dan proses. Seiring dengan waktu, aku pasti bisa. Aku juga pernah terjebak di mindset ini. Aku ketika mau melakukan sesuatu, aku udah pesimis duluan, aku udah punya mindset duluan, aduh itu susah banget buat aku lakuin. Tapi ketika aku coba ganti mindsetnya, aku bisa perlahan-lahan. Itu seiring dengan waktu, aku bisa mengatasi negatif mindset itu, dan aku bisa membangun kebiasaan yang baik, membentuk mindset yang lebih positif. Dan kamu juga harus mendidik diri kamu kalau berubah itu nggak terjadi semalam. Kayak misal seperti kamu menanam sesuatu, terus kamu tinggalkan, lalu kamu berharap besok pagi kamu bangun itu akan langsung jadi pohon, akan langsung berbuah, dan kamu akan langsung menikmati hasilnya. No, itu butuh proses dan butuh waktu yang gak singkat juga. Hal instan yang kamu lihat itu seperti membalikkan telapak tangan, itu hanya ada di dongeng. Kamu masih melabeli diri kamu negatif, kamu tidak akan pernah bisa berubah. Kamu terus terjebak di versi yang kamu benci. Contoh, kamu tuh bisa memuji kecantikan orang lain, atau artis atau idol yang kamu sukai, atau siapapun yang kamu idolakan, kamu merasa tuh dia sangat sempurna, dia sangat cantik, dia sangat spesial, dia punya segalanya. Kamu bisa memuji orang lain, tapi kenapa kamu tidak melihat hal spesial itu ada di diri kamu? Kenapa kamu tidak memberikan pujian atau sedikit apresiasi ke diri kamu? Atau kamu yang dari minder karena insecure, ngeblame diri kamu, karena kamu merasa jelek atau kurang dari orang lain, kenapa kamu tidak jadikan orang yang kamu idolakan, yang kamu anggap cantik, yang suka kamu puji-puji, itu sebagai motivasi untuk mentransform diri kamu ke versi yang kamu sukai. Aku rasa kita semua punya keburukan ini. Kita bisa melihat sesuatu spesial di orang lain, kita begitu mudah untuk memuji orang lain, menganggap mereka cantik, menganggap mereka spesial, tapi kita tidak melihat hal spesial itu di diri kita sendiri. Itu karena kita udah melabeli diri kita negatif, makanya kita nggak bisa melihat hal-hal spesial itu di diri kita, atau kita nggak bisa untuk melakukan hal itu kepada diri sendiri, sementara ke orang lain itu sangat-sangat hal yang sangat-sangat gampang untuk kita lakukan. Jadi cobalah untuk transform diri kamu seperti
orang yang suka kamu puji-puji itu, atau orang yang kamu anggap seindah itu, kamu misalnya bekerja keras, kamu nabung untuk beli misalnya lagu atau sesuatu apapun yang kamu anggap spesial karena punya orang yang kamu idolakan itu, orang yang kamu anggap spesial itu. Kenapa kamu nggak bisa untuk melakukan hal yang sama ke diri kamu? Kamu nabung, kamu bekerja keras untuk membelikan sesuatu yang membuat kamu terlihat lebih cantik, lebih spesial, membuat kamu lebih bahagia, membuat kamu lebih percaya diri, seperti orang yang kamu idolakan, yang suka kamu puji-puji, pujian yang suka kamu lontarkan ke orang lain. Kamu katakan kepada diri kamu sendiri, kamu memperlakukan orang yang kamu anggap spesial itu, kamu memperlakukan diri kamu seperti orang yang kamu anggap cantik, orang yang kamu anggap ganteng, menarik, disukai banyak orang. Kamu harus punya mindset itu. Kalau misalnya kamu bisa memuji orang lain, kamu melihat sesuatu spesial di orang lain, kamu harus bisa melihat itu di diri kamu. Dan untuk bisa melihat hal-hal itu, kamu harus buang negatif mindset di diri kamu. Kamu harus buang mindset kamu yang melabeli diri kamu jelek, insecure, dan gak sespesial orang yang kamu lihat. Dan hal lain yang mungkin kamu masih keep sehingga kamu masih benci versi kamu masih belum bisa ke versi yang kamu inginkan adalah karena kamu masih keep masa lalu. Salah satu hal yang menghambat seseorang, kamu, atau juga itu cerita aku di masa lalu untuk berubah adalah karena aku masih hidup di masa lalu. Aku masih suka galau, aku masih belum move on dari rasa sakit, aku masih suka memikirkan masa lalu mungkin dengan mantan aku masih suka keep di momen-momen yang indah di masa lalu, masih memikirkan masa-masa indah itu, sehingga tidak aware, gak fokus dengan masa-masa yang sekarang, sehingga aku lupa, sehingga aku buang-buang waktu kalau aku hanya hidup di masa lalu dan gak aware kalau aku lagi hidup di masa sekarang, dan itu buang waktu kamu. Karena kamu masih ada di kamu masih terjebak di fase masa-masa indah, dan kamu tuh masih mengharapkan itu akan terulang lagi, dan kamu lupa kalau semua hal itu ada deadline-nya. Kamu belum move on dengan masa lalu, itu akan menghambat kamu untuk mengubah diri kamu, karena kamu masih hidup di masa lalu, kamu gak fokus sama hidup kamu yang sekarang. Atau mungkin kamu masih punya trauma di masa lalu, trauma atau kegagalan yang buat kamu tuh jadi takut untuk melangkah lagi, takut untuk mencoba hal-hal baru, karena kamu takut gagal lagi, kamu takut trauma itu akan terulang lagi. Memelihara trauma itu karena kamu takut untuk gagal lagi, kamu takut sesuatu yang membuat kamu mungkin sakit di masa lalu, itu akan membuat kamu untuk berpikir, ya udah biarin aku gini-gini aja, biarin aku nggak ngapa-ngapain, biarin aku hidupnya seperti ini aja, karena aku nggak mau trauma aku terulang lagi, aku nggak mau gagal lagi. Dan solusinya gimana? Buat kamu yang masih terjebak di masa lalu, kamu harus move on dari masa lalu itu. Kamu harus lepaskan rasa sakit, trauma, kegagalan. Kamu harus berani untuk melangkah. Kamu harus jadikan kegagalan itu bukan sesuatu trauma, tapi kamu jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran untuk jadi lebih baik lagi. Dan kamu harus selalu ingat kalau kegagalan itu akan membentuk mental kamu semakin kuat. Dan selalu katakan ini kepada diri kamu, lebih baik kamu gagal berkali-kali daripada kamu gak mencoba sama sekali, karena penyesalan itu lebih sakit daripada kamu gagal berkali-kali tapi kamu gak pernah menyerah. Seperti aku, dulunya aku punya impian untuk menjadi seorang dokter, dan itu
akan jadi selalu penyesalan terbesar aku. Dan aku gagal karena aku takut duluan mencoba. Aku takut aku nggak bisa, atau aku terlalu mendengarkan opini orang lain sehingga aku nggak mencoba apapun, dan itu menjadi salah satu penyesalan terbesar aku sampai hari ini. Dan kini aku tuh jadi memutuskan untuk jadi YouTuber, dan meskipun itu nggak mudah, kadang-kadang aku ingin menyerah, jujur aja, tapi aku selalu memberitahu diriku kalau aku akan lebih menyesal lagi nanti ketika aku tidak melakukan sesuatu yang menjadi passion aku, yang membuat aku bahagia. Aku tidak memperjuangkan mimpiku seperti mimpi yang pertama. Kamu masih keep masa lalu, cobalah untuk bangkit, ikhlas dan berdamai sama sesuatu yang gagal kamu pertahankan di masa lalu, atau berdamai dengan rasa sakit yang mungkin trauma yang kamu temukan di masa lalu. Aku tahu kalau misalnya masih galau, itu kamu gak akan ada sedikit pun tenaga atau melakukan sesuatu, dan itu akan menahan diri kamu untuk menjadi lebih baik karena kamu gak ada niat, gak ada motivasi sedikit pun untuk melangkah. Memang untuk bangkit dari masa lalu itu, move on, itu gak mudah. Aku tahu itu butuh waktu, gak instan. Tapi kalau kamu mau untuk bangkit, kamu berani keluar dari masa lalu itu, kamu perlahan-lahan pasti bisa, dan kamu akan move on dari masa lalu itu. Orang-orang yang masih hidup di masa lalu belum move on itu akan menjadi salah satu penyebab seseorang akan selalu stuck di kehidupan yang dia nggak sukai, karena dia masih keep masa lalu, dia nggak mau berdamai, dia nggak mau lepasin masa lalu, dan dia akan selalu hidup di masa lalu, akan membayangkan masa lalu yang mungkin indah dan berharap itu akan kembali, dan itu akan buang-buang waktu, dan dia nggak akan fokus untuk melakukan sesuatu di masa sekarang, dan hal ini yang akan menghambat kamu juga untuk ke versi diri kamu yang kamu inginkan, atau keluar dari versi yang kamu benci karena kamu masih hidup di masa lalu. Dan hal ketiga yang mungkin membuat kamu masih belum berhasil ke versi yang kamu inginkan, atau kamu masih terjebak di versi yang kamu benci, kamu masih terlalu takut untuk keluar dari lingkungan yang toksik dan dari lingkungan yang gak support kamu. Kamu sadar gak sih, kalau kamu belum berhasil ke versi yang kamu mau, atau terjebak di versi yang masih kamu benci, itu karena kamu buat limits di hidup kamu, di lingkaran orang-orang yang negatif, di lingkungan orang-orang yang gak buat you, atau mungkin lingkungan yang gak support kamu. Lingkungan akan sangat ngaruh. Kalau kamu di lingkup orang-orang yang pesimis, malas, kayak hidupnya gak sehat, penakut, tidak mau berubah lebih baik, yang kerjanya suka nongkrong doang, poya-poya, gak mikirin masa depan, pikirannya tentang bucin aja, gak ada planning untuk masa depan, ya kamu akan terus di versi yang bukan kamu inginkan. Kamu akan terus di fase yang kamu gak sukai, dan gak ada yang support. Aku tahu itu gak mudah, itu berat banget, karena support dari orang-orang terdekat kamu itu sama apa yang kamu lakukan, mimpi kamu, atau kamu ingin ke versi yang lebih baik, memang itu butuh support dari orang-orang di sekitar kamu, dan akan sulit ketika misalnya kamu gak dapat support dari orang lain. Dan itu seperti ceritaku, seperti yang kamu lihat, hari ini aku memutuskan untuk membangun channelku menjadi YouTuber, dan gak begitu banyak orang yang support aku. Teman-temanku, keluargaku gak ada yang support, tapi bukan berarti aku akan menyerah. Aku akan tetap untuk melakukan apa yang menjadi mimpiku. Aku tahu itu memang berat kadang-kadang, karena perjuangan untuk ke versi yang kita inginkan itu butuh usaha yang gak sedikit. Memperjuangkan sesuatu yang kamu impikan itu juga gak mudah, dan gak ada yang support itu memang berat, karena kita tuh butuh semangat dari orang lain. Aku tahu
kamu tuh takut gak punya teman, dan kalau aku tahu kamu tuh takut gak punya teman kan, kalau kamu keluar dari lingkup itu. Tapi selama kamu gak berani keluar dari lingkup itu, kamu gak akan bisa keluar dari hidup yang kamu benci, kamu gak akan bisa ke versi yang kamu impikan. Dan keluar dari lingkup toksik itu akan mengubah mindset kamu. Justru kamu keluar dari lingkungan toksik, justru kamu gak ada yang support, itu akan membuat kamu lebih berkembang, itu akan buat kamu mengenali diri kamu lebih baik, belajar lebih mandiri, dan belajar lebih kuat. Tanpa support dari orang pun kamu bisa melihat, kamu bisa melangkah, dan tanpa mereka pun kamu bisa tetap berhasil. Dan kamu tuh harus sadar bahwa Tuhan itu ada, yang akan selalu menolong, dan dia akan selalu mempermudah jalan kamu. Aku percaya bahwa Tuhan itu mau semua kita, anak-anaknya, menemukan potensi terbaiknya, menemukan makna hidup, menemukan apa yang menjadi makna kebahagiaan dari anak-anaknya. Dan aku juga percaya banget kalau Tuhan itu gak suka lihat anak-anaknya itu malas, pesimis, hidupnya dirusak sama lingkungan toksik, gak jadi bijaksana, berubah ketika gak ada yang support. Tapi harus selalu ingat bahwa Tuhan itu ada, dan dia tuh adalah supporter terbaik. Ya, Tuhan tuh akan selalu support kamu untuk kamu gali potensi kamu menjadi versi terbaik kamu. Jadi intinya kamu harus memutuskan untuk keluar dari lingkungan toksik. Kamu harus berani untuk berjalan sendiri. Kamu harus berani untuk membangun mimpi kamu, untuk membangun sesuatu hal baik yang akan mentransfer diri kamu ke versi yang lebih baik itu, walaupun tanpa dukungan orang lain. Ini hal yang kamu bisa lakukan untuk ini, yaitu kamu tuh bisa mencari komunitas yang punya visi yang sama. Misalnya kamu tuh pengen misalnya badannya lebih ramping, kamu harus menemukan komunitas yang sama, orang-orang yang misalnya suka olahraga, atau misalnya kamu seperti aku yang ingin jadi content creator, kamu tuh harus menemukan komunitas yang memiliki visi atau tujuan atau pemikiran yang sama. Atau misalnya kamu pengen jadi pebisnis, itu kamu bisa bergabung dengan orang-orang yang suka bisnis. Dengan itu akan membantu kamu untuk transform diri kamu ke versi yang kamu sukai, meskipun nggak ada orang-orang di sekitar kamu yang support, meskipun lingkungan kamu toksik, kamu bisa keluar dari sana dan temukan komunitas atau orang-orang yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Dan sadari bahwa transformasi ke versi yang kamu inginkan itu butuh proses yang membutuhkan kesadaran, kamu butuh komitmen, dan kamu butuh tindakan yang konsisten. Dan ini aja video yang bisa aku sharing hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa di-share ke orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa di-subscribe juga channel aku, dan see you in the next video. Bye.